Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang kami banggakan, pertama-tama kami panjatkan puja dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang baik ini, pada perkuliahan perdana ini, kita masih bisa bertemu walaupun kuliah jarak jauh begitu, dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang kami banggakan, untuk pertemuan yang pertama ini tidak ada jeleknya apabila kita perkenalan dulu, walaupun juga banyak yang sudah kenal dengan saya. Biar kita saling kenal, akrab, menyatu, dan komunikatif tentu saja, sehingga kuliah kita bisa cair dan mudah dipahami dan dimengerti. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, nama saya Joko Sarwono. Sekali lagi, Joko Sarwono, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Nomor HP atau WA saya 081 667 6620. Rumah saya tidak jauh dari kampus yang kita banggakan ini, Kampung Bendosari, RT 4, RW 3, Kelurahan Pajang, Laweyan, Surakarta. Jadi kalau saudara-saudara pernah ke Pasar Jungke, itu ke selatan, ada jembatan, selatan sedikit, tanya saya, Pak Joko Sarwono, insya Allah sudah tahu. Jadi dari rumah saya menuju kampus STI ini kurang lebih ya 4 menit sudah datang, sudah sampai. Para mahasiswa yang kami banggakan, mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi termasuk mata kuliah wajib. Sekali lagi, mata kuliah wajib, jumlahnya 2 SKS. Dulu disebut MKDU, mata kuliah dasar umum. Sekarang berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 43 garis miring Dikti garis miring Kepala tahun 2006, mata kuliah Bahasa Indonesia wajib diberikan di perguruan tinggi baik S1 maupun D3, disebut MPK, saudara-saudara, mata kuliah pengembangan kepribadian. Terdiri 3 mata kuliah: Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, begitu. Saudara-saudara sekalian, begini teknik perkuliahan untuk Bahasa Indonesia ini di semester ini. Nanti ada 3 cara. Yang pertama nanti tatap muka langsung, itu sudah ada jadwalnya, sudah disampaikan saudara-saudara. Ya, itu kalau memungkinkan. Yang kedua nanti online, nanti boleh pakai Zoom. Nanti saya sudah ngomong-ngomong dengan ketua kelas. Ketua kelas sudah saya panggil, sudah kita kemarin koordinasi. Nanti kuliahnya seperti ini, tinggal mengikuti. Yang ketiga, forecast seperti ini. Jadi nanti biar nanti materi itu bisa mantap begitu. Dan juga masih ada satu lagi, nanti kalau ada pertanyaan boleh pakai WA. Mungkin nanti materi juga saya susulkan dengan WA. Jadi apabila nanti ada halangan, ada kendala, bisa membaca WA,
bisa melihat mengikuti lewat podcast dan lain-lain. Jadi WA 081 667 6620. Dan berikutnya ini insya Allah nanti para mahasiswa nanti ada buku pegangan 1. Ini alhamdulillah kemarin sudah sama pesan. Jadi materinya nanti bisa urut buku ini. Jadi nanti halaman ini materi kalimat efektif halaman ini begitu. Jadi biar nanti Anda sekalian lebih mudah. Berikutnya para mahasiswa, buku pegangan, buku bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai pegangan. Yang pertama bisa dilihat bahasa Indonesia untuk penulisan karya tulis atau karya ilmiah oleh beliau Bapak Dr. Haji Yakub Nasuka M.Hum dan kawan-kawan. Nah ini nanti bukunya ini ya 3 atau 5 hari lagi sudah datang di tangan Anda. Jadi terus yang kedua belajar bahasa Indonesia menulis karya ilmiah dari Bapak Dr. Haji Muhammad Rahmati M.Hum dan kawan-kawan dan lain-lain. Nah, begitu. Mata kuliah bahasa Indonesia kita tekankan pada menulis atau materi menulis. Jadi nanti menulis jurnal, menulis makalah, menulis skripsi dan lain-lain. Atau menulis artikel, ini yang saya sudah diberi pegangan dari kampus, menulis artikel berdasarkan tuntunan bahasa Indonesia, karya ilmiah seperti makalah, skripsi, laporan dan lain-lain. Para mahasiswa yang kami banggakan, berikutnya ini kan pertemuan yang pertama, sifatnya masih perkenalan dan aturan main. Oleh sebab itu, silabus yang ada di antaranya, jadi nanti ada silabus. Jadi saya memberikan materi kuliah berdasarkan silabus dan berdasarkan RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi ada pegangannya, ini semua perguruan tinggi materi bahasa Indonesia sama ya. 1. Penggunaan kata dan yang baku, penggunaan kata yang baku. 2. Penggunaan ejaan yang benar, ini sangat penting. 3. Kalimat efektif atau kalimat yang baku. Yang keempat, ragam bahasa. 5. Penggunaan paragraf atau alinea yang baik. 6. Terampil menulis artikel atau terampil menulis karya ilmiah. Sama itu nama 7, terampil menulis karya ilmiah. 8. Teknik dan tata tulis karya ilmiah dan lain-lain. Silabus yang kami bacakan ini di buku pegangan sudah ada. Nah, para mahasiswa yang kami banggakan di mana saja berada, ini pada kesempatan yang baik ini untuk pertemuan pertama ini akan kami sampaikan materi sedikit. Terampil menulis kalimat efektif. Bagian pertama, buku pegangan halaman 49, ya, nanti bisa dilihat kalimat efektif, buku pegangan halaman 49. Dalam menulis karya ilmiah kita harus menguasai kalimat yang efektif dan kalimat yang baku begitu. Dalam hal ini penulis harus menguasai kata, frasa itu kelompok kata, klausa, dan kalimat yang baku. Begitu. Hal ini sangat penting sebagai upaya awal untuk merealisasikan penulisan karya ilmiah tersebut dengan baik dan benar berdasarkan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Ada pedoman penulisan kata dan lain-lain. Berikutnya pengertian kalimat efektif. Mari dilihat di buku pegangan. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang komunikatif
dan mampu menyampaikan pesan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Singkatnya itu saya beribakan. O1 itu orang pertama menulis. Orang pertama contohnya saya berbicara. Orang yang kedua tentu saja mendengarkan, mengerti, paham, dan jelas. Jadi orang pertama menyampaikan maksud, menulis. Orang kedua jelas, komunikatif, dan paham. Begitu. Untuk menulis kalimat efektif, saudara, ini pelan-pelan saja. Sudah ada buku pegangannya ya. Untuk menulis kalimat efektif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, ini sangat penting ini. Ada ketentuannya. 1. Struktur kalimat harus benar. Struktur itu urut-urutan. SP, SPO, SPOK. Nah, begitu harus urut. Harus urut. Umpamanya SPOK lebih bagus dari KSPO, walaupun KSPO juga boleh. 2 pilihan kata itu diksi harus tepat. Nah, 3 hubungan antar kalimat atau antar bagian kata kalimat harus logis, masuk akal ya. Antara SPOK, SPO harus logis. Nah, iya tak? Saya menulis surat. Nah, logis. Nah, saya menulis bayang-bayang. Tidak logis ini ya. Yang keempat, ejaan harus benar. Nah, ini ejaan harus benar. Saya tambah sedikit, apabila nanti kurang paham, saya juga saya buat rangkuman, jadi nanti apabila ada yang tidak paham bisa pinjam fotokopi begitu. Tapi di buku sudah ada penjelasan singkat ini. 1. Struktur kalimat harus benar. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalimat efektif atau kalimat baku harus bersusunan bersurutan yang benar dan lengkap, minimal mempunyai SP, subjek dan predikat. Nah, begitu. Berikutnya SPO dan kalimat lengkap atau sempurna, contohnya SPOK tadi sudah. 1. Mahasiswa menulis SP. 2. Mahasiswa menulis artikel. 3. Mahasiswa menulis artikel di kampus. Contohnya kok nomor 3, mahasiswa di kampus. Ada apa? Bingung. Oh, kuliah. Oh, menulis begitu. Contoh-contoh kalimat di atas berstruktur benar, baku, urutan berdasarkan tuntunan atau aturan. Nomor 1, efektif, kurang lengkap karena baru SP. Biasa disebut sempurna, minim, SP. Nomor 2, efektif lengkap. Sudah ada SPO. Lalu nomor 3, efektif lengkap atau sempurna, SPOK. Saya lanjutkan sedikit para mahasiswa. Untuk sementara tatap muka saya cukupkan sekian. Nanti masih ada lagi, nanti kalau tanya lewat WA bisa dan membaca buku tadi kalimat efektif. Tetapi apakah Anda sudah memenuhi atau belum? Sudah mengerti atau belum? Memahami atau belum? Cobalah mengerjakan soal-soal di bawah ini. Ini sementara belum dikumpulkan dulu ya Pak Satria ya. Lagi pertama ini. Tapi mencoba dulu. Buatlah kalimat efektif atau baku dengan menggunakan kata. 1. Bertemu. Ini kata kerja kan bertemu. 2. Pertemuan. 3. Penemuan. 4. Inflasi. Sesuai dengan jurusan kita. 5. Ekonomi. Nah, nanti ada ekonomi manajemen,
ekonomi akuntansi dan lain-lain. 6 bergelar, 7 pergelaran. Oke, silahkan dicoba dan tidak dikumpulkan. Begitu. Sekali lagi pertemuan pada kesempatan yang baik itu, paket yang satu sementara itu saja. Sekali lagi nanti bisa dibaca dengan baik, tidak paham tanya, dan di buku pegangan juga sudah ada. Begini, bisa diterima, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga sehat, tetap sehat, dan berusaha untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.